Shalom warga kerajaan, selamat Hari Raya Kebangkitan saya sampaikan pada kalian semua. Tema kita adalah The Prince of Life, pemimpin kehidupan. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, bagaimana Petrus berbicara kepada para pemimpin agama saat itu. Dia berkata, kamu telah membunuh the Prince of Life. Kamu bahkan menolak yang kudus dan benar dan memilih seorang pembunuh yaitu Barabas sebagai gantinya, sebagai hadiah bagimu. Ketika dan menolak Kristus di hadapan Pontius Pilatus. Bahkan engkau mengatakan bahwa kami tidak punya raja yang lain kecuali Caesar. Hidup adalah pilihan, saudara. Anda bisa memilih ketakutan dan meringkuk seperti kancil yang ketakutan, atau tenang dan kuat seperti singa muda. Seperti firman Tuhan mengatakan. Dan kabar baiknya apa yang kita beritakan pada dunia ini. Pertama tentang kerajaan Allah. Dan kedua, rajanya sudah bangkit dan mengalahkan kematian. Kejadian seperti ini pernah terjadi, yaitu waktu Black Death, ya, penyakit sampar pada waktu itu juga menghantam Perancis. Pada saat itu sama seperti sekarang, ada banyak sekali yaitu saintis, dokter, dan bekerja mati-matian di laboratorium untuk menemukan antivirus ataupun anti-influenza atau apapun untuk menghadapi virus yang baru ini. Karena diberi nama novel. Novel artinya new, belum pernah ada. Ini varian daripada SARS. Dan kita tahu SARS dan MERS itu lebih mematikan dari yang sekarang. Cuma zaman dulu belum ada sosmed. Dan kita tahu bagaimana Louis Pasteur bekerja di luar daripada ibu kota Perancis, yaitu Paris. Dan dia disingkirkan oleh para saintis pada zaman itu, dianggap agak gila, dianggap berlebihan. Dia bilang penyakit ini bisa disembuhkan. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia sampai tidak bisa tidur. Dan begitu banyak, waktu itu saya koreksi, itu bukan yang Black Death tapi difteri. Difteri dulu belum ada obatnya. Dan dia mencoba vaksin yang dia suntikan kepada siapa? Kepada seekor kuda. Dan asistennya lari tergopoh-gopoh dan berkata, bagaimana demamnya turun? Demam turun artinya antibodinya keluar. Apa yang dia lakukan segera dia keluar, dia ambil palu yang besar, dia pukul kepala pada kuda ini, dan darahnya dia ambil, dan darahnya itu bisa menyembuhkan. Dia lari ke dalam kota, dan di situ ada ratusan anak-anak yang menanti kematian, dan mereka semua diselamatkan. Dan kabar baiknya, bukan kuda ini, tapi putra Allah sendiri menyerahkan diri untuk untuk dipaku maksudnya. Dan darahnya itulah yang menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Itu adalah pancuran darah yang keluar daripada the vein of the Savior. Saudara yang kasih Tuhan, para warga kerajaan, do not be afraid. Jangan ketakutan, karena ada obat untuk mengalahkan kematian. Kenapa Rasul Paulus berkata, hei maut, di mana sengatmu? Hei kubur, di mana kekuatanmu? Sebab Kristus, the Prince of Life, sudah mengalahkan kematian. Kalau kita tutup mata di bumi, kita buka mata di sorga. God bless you warga kerajaan. Celebrate the Prince of Life. God bless you. Amin. Haleluya. Hanya satu alasan kami ada di tempat ini ya Tuhan. Karena satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang hidup dan Allah yang bangkit. Haleluya. Kami mau menari bagimu Tuhan. Pujian, hormat kami hanya bagi Raja kami. Katakan segenap. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada
untuk menyembahmu. Katakan segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah kau hancurkan. Karena hanya kau sang penebus, sucikan dengan cahaya terangmu. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Katakan, hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus kan Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Sama-sama katakan, oh Yesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Say Jesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya! Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami di sini semua berkumpul dari segala suku, dari segala bangsa untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya! Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan dari bangsa, setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan
kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. sekalian dikatakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini, bangsa ini, kota ini dipenuhi dengan pujian penyembahan akan Tuhan. Dan kami nyatakan, Yesus Tuhan satu-satunya penebus kami, pembebas umat manusia dari segala belenggu yang mengikat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Namamu yang diserukan, namamu yang dipuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku masyurkan keagunganmu, ku beritakan kebesaranmu bagi segala suku, bagi segala bangsa. Serukan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku masyurkan keagunganmu, ku beritakan kebesaranmu dari segala suku.
Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, kami semua bebas dari semua virus corona, semua wabah, sakit, penyakit apapun. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kelepasan, ada kebebasan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Indonesia sehat, Indonesia pulih, Lumajang sehat, Lumajang pulih, Jember sehat, Jember pulih oleh karena nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan iman kuasa-Mu yang bekerja hari-hari ini, dan tidak ada satupun yang bisa mengatasi dan membatasi kuasa-Mu untuk bekerja, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Segala perkara jadi mungkin oleh karena nama Yesus. Dan itu sebabnya Bapa kami di surga, kami bersyukur saat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh merayakan yaitu Tuhan Yesus kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami boleh merayakan Paskah, dan kami percaya kebangkitan-Mu dari antara orang mati membuat iman kami bangkit, pengharapan kami bangkit, dan kami percaya ada kuasa yang sedang bekerja di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih berbicara buat kami Tuhan. Saat sekarang ini kami butuh firman-Mu, karena melalui kuasa firman-Mu kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami diberikan pengharapan yang baru. Sebab di dalam nama Yesus selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa. Hati kami siap untuk menerima firman-Mu, berbicara buat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang siap diberkati melalui kuasa firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom. Saya percaya ini adalah momen yang sangat berharga buat kita semua orang percaya, di mana kita mengikuti ibadah secara online di luar daripada kebiasaan kita selama ini. Tetapi saya percaya ini sebuah pengalaman-pengalaman yang ajaib, pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan di saat-saat seperti ini pun kita bisa menghargai bahwa ternyata beribadah bersama-sama itu menyenangkan. Tetapi ketika kita harus beribadah di rumah dengan cara online seperti ini, itu pun tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk menikmati lawatan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tema di dalam Paskah tahun 2020 ini adalah Prince of Life. Nah saudaraku, dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-15, dikatakan begini, demikianlah ia pemimpin kepada hidup, Prince of Life, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Terjemahan The Passion Translation diterjemahkan begini, you killed the Prince of Life, but God raised him from death, and we stand here as witnesses to that fact. Nah saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan bahwa Petrus berbicara kepada orang banyak dan menyatakan sebuah kebenaran bahwa dia adalah saksi mata bagaimana orang-orang itu membunuh daripada Prince of Life atau pemimpin kepada hidup. Nah saudaraku dikasih Tuhan, saat itu kelihatannya bahwa Yesus sedang mengalami kekalahan, Yesus sedang mengalami sesuatu yang mungkin sangat memalukan. Tetapi kita tahu saudara-saudaraku bahwa ada rencana besar Allah di balik semua peristiwa yang sedang terjadi. Tuhan tetap pegang kendali. Apapun situasi saudara semua, bagaimanapun keadaanmu semuanya, dengar baik-baik berita sukacita dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus tetap memegang kendali seluruh kehidupanmu semua. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kematian dan kebangkitannya adalah bagian daripada rencana Allah yang besar. Nah kita tahu saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, Lukas 18:31 katakan begini, Yesus memanggil 12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Apa yang digenapi saudaraku dikasihi Tuhan? Dari semua yang dituliskan oleh para nabi terhadap Yesus sebagai anak Allah, saudara-saudaraku, anak manusia, saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu mengenai kematian dan kebangkitannya. Dan dikatakan oleh para nabi saudaraku, yaitu Yesaya, Mika, Zakaria, dan banyak nabi-nabi yang lain menuliskan bahwa akan tiba waktunya bahwa anak manusia Yesus Kristus Tuhan itu akan diserahkan, diolok-olok, dihina, bahkan diludahi
saudara-saudaraku, mereka akan menyisa yang namanya Yesus pembunuh dia, dan pada hari ketiga Alkitab mencatat dia akan bangkit dari antara orang mati. Yang bersuka cita katakan amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sekalipun situasi begitu mencekam, ketakutan melanda para murid-muridnya sesaat setelah Yesus ditangkap, saudara-saudaraku, maka kita percaya semua keadaan yang mencekam, ketakutan, kekhawatiran yang begitu menguasai kehidupan kita, beberapa orang mengalami kepanikan yang luar biasa oleh masalah dan persoalan yang timbul pada hari-hari ini. Tapi percayalah bahwa semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan punya rencana di balik semuanya ini. Jangan putus asa, jangan patah semangat, jangan kehilangan pengharapan, sebab di dalam Yesus kita akan menemukan jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus kita akan menemukan bahwa Tuhan ada di balik semuanya ini untuk menyatakan yaitu kemuliaannya di dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita sekarang mau cari apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Yesus harus mati? Kenapa dia harus mati? Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, yang pertama, Yesus harus mati. Yesus lahir ke dunia untuk supaya dia bisa mati. Mati buat siapa? Mati buat saudara dan saya, untuk pengampunan dosa. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, karena tanpa kematiannya, tanpa ada pengorbanan daripada anak domba Allah, tanpa ada darah yang dicurahkan, tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9:22 katakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan yang kedua, kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah untuk mengalahkan maut. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, maka dikatakan di 1 Korintus 15:56-57, sengat maut ialah dosa, dan yang telah memberikan kepada kita Yesus mati di atas kayu salib untuk menghancurkan sengat maut, yaitu dosa. Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan kepada kita semua yaitu kemenangan, kemenangan yang gilang gemilang atas maut. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur bahwa rahasia di balik kematian Yesus kita dapatkan ada berkat yang Tuhan sediakan, ada anugerah yang Tuhan sudah sediakan, sehingga dalam Yohanes 3:16 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saya percaya saudara dan saya, orang-orang percaya bagian kita adalah kehidupan yang kekal oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib. Itu yang mengubahkan kita semua. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa Yesus harus mati? Yang ketiga dikatakan Yesus harus mati untuk menebus kita dari belenggu dosa. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada 3 kata yang saya mau bagikan kepada saudara semua saat ini yang bisa menggambarkan mengenai Yesus Kristus Tuhan yang mati sebagai penebus dosa saudara dan saya, sebagai redeemer. Saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu agorazo yang artinya dibeli. Yang kedua adalah exagorazo yang artinya dibawa keluar. Dan yang ketiga adalah litro yang artinya bebas, dibebaskan atau merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa artinya agorazo atau dibeli? Saudaraku, agorazo berasal dari kata agora atau pasar, yang tempat orang berjual beli. Di sana tempat kita bisa membeli sesuatu untuk menebus sesuatu. Dan perkataan agorazo, saudaraku, itu dibeli, saudaraku dikasihi Tuhan, dengan cara datang ke pasar untuk membeli sesuatu. Dan gambaran daripada agorazo ini adalah orang yang pergi ke pasar budak dan membeli seorang budak yang untuk dimiliki oleh dirinya. Nah, itu namanya agorazo. Saudara dan saya tadinya adalah budak dosa yang hidup dalam kegelapan, yang tidak punya pengharapan akan masa depan, yang pada waktunya kita pasti akan binasa oleh karena dosa kita. Tetapi kematian Yesus di atas kayu salib, darah yang Dia curahkan itu menebus kita, membeli kita dari budak dosa, saudara, dari belenggu maut, supaya kita dibebaskan, dilepaskan dan dimiliki oleh Dia, dibeli oleh Tuhan dari pasar budak dosa. Nah, saudaraku, yang kedua dikatakan
exagorazo. Saudaraku, berasal dari bahasa Yunani exit. Saudaraku, dan agora itu untuk membeli atau untuk menebus. Jadi yang namanya agorazo itu adalah yang ditarik keluar, dibeli, ditebus untuk dibawa keluar. Kita semua adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan, hidup di dalam belenggu dosa, hidup di dalam lumpur dosa. Oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, kita dibeli, ditebus untuk dibawa keluar dari kegelapan, dari belenggu dosa, untuk menikmati anugerah Tuhan, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, yang ketiga litro. Litro itu artinya dibeli, ditebus. Lebih penekanannya kepada diberi kebebasan, diberikan kebebasan atau bebas, merdeka. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa merdeka, bebas dari belenggu dosa, dari kematian dan yang membinasakan kita. Saudara, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita adalah orang-orang super, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tetapi ada yang membayarnya buat kita, ada yang menebus kebebasan kita, ada yang membeli kita untuk supaya kita bisa ditarik keluar, dilepaskan dari belenggu dosa, sehingga kita sekarang boleh menikmati anugerah kemerdekaan, kebebasan di dalam Tuhan, dan kemudian kita bisa menikmati sebuah kepastian akan masa depan yang indah, penuh harapan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itu arti daripada kematian Kristus, saudara-saudaraku. Dan kedua, kita perlu tanyakan kepada diri kita, kepada kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan ini, yaitu mengapa Yesus harus bangkit? Kalau sudah mati aja sudah bisa menebus kita, membebaskan kita, apakah belum cukup? Saudaraku, kenapa dia harus punya plan yang berikutnya, rencana yang berikutnya, yaitu setelah menebus kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, memerdekakan kita dari belenggu dosa. Saudara-saudaraku, ada rancangan Tuhan yang besar, yang tidak kalah luar biasanya dengan rancangan yang pertama, yaitu pembebasan kita dari belenggu dosa, yaitu saudara-saudaraku dikasih Tuhan untuk memimpin kita semua. Pemimpin kepada hidup itu akan memimpin saudara dan saya untuk menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera dan berkelimpahan. Setelah kita ditebus, dibeli, dilepaskan, dibawa keluar dari lumpur dosa, dari perbudakan akan dosa, saudara-saudaraku, maka sang pemilik kehidupan, the Prince of Life, yaitu Yesus Kristus Tuhan, itu akan membawa kita untuk menikmati hidup yang penuh damai sejahtera dan berkelimpahan. Mazmur 23 katakan begini, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara bisa lanjutkan lagu itu, saudara masih ingat lagu itu? Dan itu adalah ditulis oleh Daud, betapa dia berbahagia, dia sungguh bersyukur punya Tuhan yang bisa membawa dia kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan kelimpahan. Lagu itu dikatakan begini selanjutnya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara lihat di sini bahwa Tuhan membawa kita, domba-dombanya, untuk masuk kepada padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan hari-hari ini kita tahu ada banyak orang kehilangan damai sejahtera, orang-orang yang panik, orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran, saudara-saudaraku, oleh karena ada virus corona yang mewabah di mana-mana, semua pergerakan dibatasi, semua yang bekerja mulai mengalami penurunan omset, pengurangan dan kehilangan penghasilan, ada banyak kecemasan di mana-mana. Ingat kepada Tuhan Yesus, gembala yang baik, dia sanggup memelihara kita, membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Di dalam dia ada jaminan, kepastian kehidupan yang berkelimpahan dan penuh damai sejahtera. Tuhan menyediakan yang kita butuhkan, Tuhan melindungi kita dari semua mara bahaya, dia memimpin kita
kita sebagai gembala yang baik, supaya kita boleh menikmati kelimpahan di dalam Dia. Yohanes 10 ayat 10 bagian B katakan begini, Aku datang untuk supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang kedua, pemimpin kehidupan itu saudaraku, pemimpin kepada hidup, the Prince of Life, itu adalah memimpin seluruh kehidupan kita semua, menjadi raja dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Dan itu sebabnya dalam Galatia 2:20 Rasul Paulus berbicara seperti ini, namun aku hidup. Hidupnya sudah diubahkan. Hidupnya tidak lagi sama dengan masa yang lalu sebelum dia mengenal Tuhan. Waktu namanya masih Saulus, masih saudaraku menjadi orang yang benci kepada para pengikut Kristus, yang suka menganiaya para pengikut Kristus, yang suka memenjarakan para pengikut Kristus, yang belum pernah mengenal kebenaran. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Saulus yang jahat, yang keji, yang pembenci, yang pendendam, dirubah oleh Tuhan menjadi pribadi yang penuh kasih, menjadi Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan Rasul Paulus ini berkata seperti ini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orangnya sama, secara fisik sama, tapi tujuan hidupnya berubah, sikap hatinya berubah, cara berpikirnya berubah, tindakannya berubah. Itu semua karena ada Yesus Kristus Tuhan yang hidup di dalam dirinya, yang berkuasa dalam dirinya, yang menjadi raja dalam dirinya, yang menjadi the Prince of Life di dalam dirinya. Apa yang terjadi dalam diri Rasul Paulus bisa terjadi dalam diri saudara dan saya. Itu sebabnya percayalah, Tuhan Yesus sanggup mengubahkan seluruh kehidupanmu semua, sehingga kita hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kelimpahannya, menikmati penggenapan dari semua janji-janjinya yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku dikasihi Tuhan, dikatakan dalam Injil Yohanes 3:30, ketika Yesus itu hidup dalam kehidupan kita, Dia ada dalam diri kita, bersemayam dalam diri kita, menjadi raja dalam diri kita. Maka Yohanes katakan begini saudaraku, Ia harus semakin besar, tetapi aku makin kecil. Yang semakin nampak di dalam kehidupan kita adalah pribadi Kristus, sementara manusia kita, kedagingan kita semakin tenggelam di dalam covering Tuhan, di dalam pribadi Yesus. Ketika orang lain melihat hidup kita, mereka melihat Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Ini yang seharusnya terjadi di dalam diri orang-orang yang telah dibeli, ditebus, dan dilepaskan, dibawa keluar oleh Tuhan, saudara-saudaraku, sehingga kita semua memiliki kehidupan yang berubah dan berbeda. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku, di dalam terjemahan The Message ayat Yohanes 3:30 ini dikatakan begini, this is the silent moment for him to move into the center while I slip off to the sidelines. Yang kira-kira artinya begini, mengger. Satu kata yang tepat untuk ayat ini saudaraku, yaitu mengger. Kita semua dengan semua keakuan kita, dengan semua kedagingan kita, hawa nafsu kita, kita mesti mengger. Dan pada akhirnya saudaraku, di dalam waktu yang ditetapkan, a silent moment, waktu yang telah diputuskan, waktu yang telah ditentukan, maka Yesus itu harus muncul keluar, harus tampil ke permukaan di dalam kehidupan kita semua. Untuk itulah Dia mati dan bangkit buat kita, agar supaya seluruh hidup kita diubahkan dan hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Firman Tuhan katakan kita ini seperti kitab yang terbuka, yang dibaca banyak orang, sehingga ketika orang lain melihat hidup kita, mereka melihat kebenaran, mereka melihat pribadi Yesus Kristus itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang ketiga, untuk apa Yesus itu bangkit? Mengapa Yesus harus bangkit? Yaitu supaya saudara dan saya bisa memerintah bersama Dia di bumi sekarang ini. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima katakan begini, saudaraku dikasihi Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam terjemahan The Message Yesaya pasal 9:5 dikatakan begini, lambang pemerintahan ada di bahunya, diterjemahkan begini, He'll take over the running of the world. Dia yang mengambil alih, Dia yang take
in charge, Dia yang bertanggung jawab, Dia yang kerjakan semua yang terjadi di seluruh dunia ini. Itu sebabnya saya tetap percaya, segelap apapun situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saudaraku, saya tetap percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan tetap punya jawaban buat setiap persoalan saudara dan saya. Tuhan tetap punya jalan keluar buat setiap masalah yang kita hadapi. Jangan putus asa, jangan kecil hati, jangan patah semangat, jangan menjadi panik dan menjadi takut, saudaraku. Tapi percayalah tetap kepada Tuhan. Dia punya jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, setelah Dia menyampaikan bahwa Dia akan memerintah bersama dengan kita, maka kita diberi kuasa. Kisah para Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita diberi kuasa, bukan hanya kuasa, juga otoritas. Matius 16:19 dikatakan begini, ku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan, menyatakan sesuatu, sorga meresponinya, sorga menyetujuinya, sorga melakukannya buat setiap saudara dan saya. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, Dia bangkit agar supaya Dia bisa memerintah bersama dengan kita di bumi sekarang ini, saudara-saudaraku, dengan cara diberi kuasa dan otoritas. Yang kedua, saudaraku, kita diberi hikmat sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai orang-orang kudus tebusan Allah, sebagai orang-orang benar. Kita diberikan hikmat sehingga pada akhirnya setiap masalah yang kita hadapi, kita bisa temukan jalan keluarnya. Dan bukan hanya buat kita, Tuhan berikan hikmat kepada kita agar supaya ketika orang lain punya masalah, punya persoalan, mereka datang kepada kita dan mereka menemukan jalan keluarnya dalam hidup kita. Perkataan kita penuh dengan nasihat, perkataan kita memberikan kebenaran, perkataan kita membangkitkan semangat, perkataan kita ada kuasa yang bisa mengubahkan hidup orang lain. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita diberi hikmat. Rasul Paulus berbicara dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima, jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi dikatakan bergantunglah pada hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, hikmat Allah disediakan agar supaya saudara dan saya menjadi tempat jawaban bagi banyak orang yang sedang berjalan dalam kegelapan. Hari-hari ini ada banyak orang yang tinggal dalam kegelapan. Kitalah jawabannya. Kitalah yaitu sumber yang memberikan pengharapan, memberikan semangat, yang membangkitkan semangat dan pengharapan dalam hidup mereka semua. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, yang berikutnya agar supaya kita bisa memerintah bersama dengan Dia di bumi ini, saudara-saudaraku, bersama dengan the Prince of Life itu, maka kita diberi legalitas sebagai ahli waris, sah sebagai anak-anak Allah yang hidup. Amin. Galatia 4:5-7 kata begini, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita ditebus dari budak dosa, dari kegelapan, saudara-saudaraku, dari kehidupan yang akan berjalan menuju kebinasaan. Ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh kuasa darahnya kita diubahkan dari yang binasa menjadi memperoleh kesempatan hidup kekal. Diubahkan hidup kita. Bahkan bukan hanya itu, kita diadopsi oleh Tuhan untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga, untuk bisa memerintah bersama dengan Dia di bumi sekarang ini, saudaraku. Dan bukan, saudaraku dikasih Tuhan, bukan cuma sah sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli-ahli waris Dia kerajaan sorga, saudara dan saya diberi otoritas untuk memerintah di bumi bersama dengan Dia. Nah, saudaraku, Wahyu pasal 5 ayat ke-9 dikatakan begini, anak engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka, yaitu saudara dan saya, bagi Allah dan dari tiap-tiap suku-suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara dan saya sudah ditetapkan untuk memerintah bersama dengan Tuhan sebagai raja di bumi ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, itulah tujuan Allah. Kenapa Dia harus mati dan bangkit?
agar supaya dia bisa melepaskan, membebaskan kita dari semua belenggu dosa. Setelah kita dilepaskan dan dibebaskan, dimerdekakan, dibawa keluar dari dosa, maka kita semua dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa memerintah bersama-sama dengan Dia di bumi sekarang ini. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu sementara. Apapun yang kita alami itu bukan gambaran kehidupan kita yang sesungguhnya. Sebab yang sesungguhnya adalah saudara dan saya adalah anak-anak Allah, ahli-ahli waris kerajaan sorga, dan bersama dengan Dia, the Prince of Life, kita akan memerintah di bumi ini. Dan biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Apa yang menjadi pergumulanmu, jangan pernah menjadi putus asa. Dengar baik-baik, sekali lagi saya mau katakan, apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, sesulit apapun keadaanmu hari-hari ini, percayalah Tuhan punya rencana besar. Bukan cuma sekedar membuat kita survive dengan situasi yang ada, bukan cuma sekedar menyelamatkan kita, membawa kita keluar dari situasi yang ada, tapi Dia mempersiapkan sebuah rencana besar yang luar biasa, yaitu memberikan kepada kita kesempatan untuk memerintah bersama-sama dengan Dia di bumi sekarang ini. The Prince of Life mengubahkan hidup kita dari yang tidak ada artinya, dari yang terbelenggu oleh dosa, yang diperbudak oleh dosa, dibawa, diangkat menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga, yang punya kuasa dan otoritas, yang diberikan hikmat ilahi, yang diberikan kesempatan untuk bisa memerintah bersama dengan Dia di bumi ini. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya itu sebuah big plan, rencana besar yang luar biasa buat setiap gereja Tuhan, buat setiap saudara dan saya. Firman Tuhan hanya bisa sampai di sini saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya ketika saudara membuka hatimu dan menerima firman ini, maka firman ini oleh pertolongan Roh Kudus menjadi kenyataan dalam hidup saudara semua. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa memerintah di bumi bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sekarang kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau telah mati bagi kami di atas kayu salib untuk menebus kami, melepaskan kami dari belenggu dosa, membawa kami keluar dari maut, supaya kami boleh dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang bisa memerintah bersama Kristus di bumi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu begitu besar dan mulia buat setiap kami. Siapa kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang biasa yang tidak lebih daripada debu tanah, tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, kami yang debu tanah ini Engkau ubahkan menjadi anak-anak Allah yang hidup, ahli-ahli waris kerajaan sorga. Kami yang tadinya hanya orang-orang yang berlaku jahat, tinggal dalam kegelapan, tapi Engkau mengubahkan kami oleh karena kasih-Mu, oleh karena kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau mengubahkan nasib kami, Engkau mengubahkan masa depan kami, Engkau mengubahkan hidup kami semua, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berarti, orang-orang yang bisa memerintah bahkan bersama dengan Tuhan Yesus di bumi sekarang ini. Tuhan, pakai kami, pakai semua gereja-Mu untuk melengkapi, untuk melakukan, untuk agar supaya rencana-Mu terjadi, tergenapi bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, dan biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih, biarlah pesan Paskah ini boleh memberkati kami, bahkan mengubahkan seluruh keadaan kami, seluruh kehidupan kami, dan membuat kami boleh semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin taat melakukan kehendak-Nya. Terima kasih, kami simpan firman-Mu dalam hati kami, menteraikan dalam hati kami ya Roh Kudus, dan kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami menjadi seperti yang Tuhan firmankan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Rock News dalam sepekan. Untuk Komsel, tetap dilaksanakan secara online melalui media yang disediakan pada Komsel Anda masing-masing, seperti WhatsApp Group, Zoom, dan aplikasi lainnya yang menunjang Komsel Anda. Untuk info lebih lanjut, bisa menanyakan pada gembala Komsel Anda masing-masing. Untuk persembahan, Anda dapat mengikuti panduan yang telah kami sediakan. Demikian Rock News dalam sepekan. Tetap menjaga kesehatan tubuh, jangan lupa berolahraga, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin.
Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. haleluya. Mari sama-sama katakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Nyatakan, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. sekali lagi katakan, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah sertai dan berkati ibadah Paskah kami kali ini. Kami percaya kuasa firman-Mu dan hadirat-Mu memberkati dan menjamah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada saat mereka menyaksikan tayangan ini. Di dalam ibadah online ini kami percaya kuasa Tuhan mengalir dan menjamah setiap mereka. Dan sesuai dengan firman-Mu kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyembuhkan mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Kami percaya menghadapi persoalan-persoalan diberikan jalan keluar, sebab di dalam Yesus Kristus Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Terima kasih, sempurnakan ibadah kami, memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi, menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang memberkati mereka dan melipat gandakan apa yang mereka sudah kerjakan dan lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menggenapi setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih, apa yang sudah kami dengar Tuhan meteraikan. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami akan menjadi seperti yang Tuhan sudah firmankan. Terima kasih. Mari sekarang saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, apapun keadaan dan situasi Anda semua saat ini, kita satukan hati kita untuk menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang pasti tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita angkat kedua belah tangan kita bersama-sama, dan sekarang terimalah segala anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan dan pimpinan dari Bapa di sorga, di dalam anugerah dari cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati seluruh kehidupanmu semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati dan disertai Tuhan, sama-sama kita katakan